Halo, gue Agung. Hari ini gue mau cerita soal perkembangan ekonomi gue yang terbaru. Cerita diawali dengan seorang wanita datang ke rumahku dan curhat soal eh, keadaan dia dan kampus dia. Ya intinya soal tugas akhir lah. Wanita ini bilang kepadaku kalau dia stuck dalam ngerjain programnya. Makanya datang ke tempatku yang kebetulan dia tahu diriku dari temanku gitu. Sebenarnya ceritanya curhatnya panjang lebar gitu, intinya eh, dari beberapa orang yang dia minta tolong buat sekalian ngajarin dia, ya ya mereka sibuk, gak kayak gua gitu yang cuman di kamar nganggur gitu. Jadi akhirnya gue bilang kalau gue suka dia. Nggak ada. Gue bilang kalau eh gue sebenarnya udah nggak bikin skripsi lagi karena dari beberapa skripsi yang gue buat, impact ke gue tuh ya cuman segitu. Lu ngasih gue barang elektronik buat gue oprek gitu, ya ayo, gue bisa, gue terima karena gue nggak ada uang. Gue cari uang, oke. Nggak lucu anjing. Dolar kuning nggak sih kalau bilang ya udahlah. Gue juga pengen belajar soal elektronika gitu. Bagaimana sih apa ya? Codingan tuh bisa memerintah mesin. Gue suka soal kayak gitu-gituan ya. Pengen tahu aja, antusias. Jadi gue terima sekaligus dapat bonus juga kan. Oke, mulai dari situ cerita ini dimulai. Di sini saya mempunyai 4 komponen. Yang pertama ada tombol, ada yang kedua ada modul MP3 player, ketiga ada Arduino, dan terakhir kabel male to female. Gue nggak tahu kenapa dia ngasih ini. Pokoknya jangan mikir ini kabel transgender. Terus tools apa yang harus saya gunakan untuk mempelajari menyambungkan 4 komponen tersebut. Di sini saya punya laptop sebagai menulis bahasa dari Arduino ya, bahasa C ya, dan menyuntikannya ke Arduino. Saya juga punya multitester untuk ngetester enggak, untuk membaca arus AC volt, DC volt, dan ohm iPhone X. Enggak, ohm itu satuan menghitung hambatan. Dan komponen ketiga ada solder. Solder di sini cara penggunaannya bisa pakai naluri masing-masing orang ya, terserah deh. Ini skema hasil googling untuk implementasi tombol pada rangkaian saya ya. Dan ini skema asli dari tombol analog, dimana ketika tombol ditekan maka arus bakal berjalan. Saya memiliki 5 resistor yang saya hubungkan secara seri, dimana resistor kelima itu untuk masuk ke ground dan resistor keempat itu masuknya ke analog. Lalu saya memiliki 5 tombol, dimana salah satu kakinya itu terhubung dengan tegangan 5 volt pada Arduino yang dihubungkan secara paralel, dan satu kakinya lagi masuk ke resistor. Logikanya seperti ini: jika saya menekan tombol push button A, maka arus listrik bakal berjalan dari 5 volt diteruskan ke pin analog, dan hasilnya 40, value-nya 40 karena ada hambatan di situ ya. Dan ketika saya menekan push button B, maka value 30 bakal lari ke pin analog, dan ketika saya tekan push button C, value-nya bakal masuk ke pin itu sebesar 20. Untuk mengimplementasi tombol, kita bisa lihat pada activity ini. Oke, kenapa 1011110? Itu artinya tegangan listrik masih jalan ya, berada pada posisi normal. Dan ketika saya menghubungkan arus listrik dengan resistor pertama, maka didapat hasil 480 dan 479. Di situ terlihat agak tidak normal ya. Kenapa tidak 479 terus menerus ya? Kenapa ada 480? Karena memang arusnya tidak normal, bacanya juga tidak normal, sehingga nggak tahu. Pokoknya kayak gitu ya. Setidaknya
kita punya nilai untuk dijadikan patokan ya. Dan ketika nilai codingannya saya rubah seperti ini, pin analog menunjukkan angka 479, maka munculkan tulisan tombol A, dan jika 489 maka munculkan tombol B. Di situ ada loncat 10 ohm ya, karena saya menggunakan resistor 10 ohm. Atau teman-teman bisa rubah codingannya seperti ini biar lebih lebih bagus. Jadi value dari analog itu bertipe integer. Nilai yang masuk tidak sama dengan 0, maka panggil call voice, dan hasil outputnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Lanjut, kita operasikan modul MP3 player. Untuk skemanya sudah ada di sini, sudah saya coba dan jadi berhasil ya. Dan untuk pin-pinnya, kalau teman-teman pengen belajar lebih jauh, bisa lihat di sini. Ingat, modul MP3 player ini membutuhkan SD card atau memori penyimpanan untuk musik ya, untuk musik. Jadi SD cardnya harus diformat dulu ke dalam format FAT32. Setelah itu file-file yang ada di dalamnya dirubah namanya menjadi 001 MP3, 002 MP3, biar ya itu aturan dari MP3 player. Saya cuma mengikuti aturannya. Dan untuk menguji coba, teman-teman bisa ngikutin kode program seperti ini. Ya, untuk library-nya tidak tersedia di Arduino IDE, jadi teman-teman bisa download library-nya di GitHub. Selanjutnya saya merangkai semuanya ke dalam satu board ya, biar rapi dan mudah dipanggil. Lalu saya tambahkan codingan dari tombol dan codingan dari MP3 player menjadi bentuk, bukan tambahkan sih, menggabungkan ya kedua codingan itu menjadi seperti ini. Ketika resultnya itu 478 di atas dari 478 dan di bawah dari 481, maka panggil audio pertama, dan selanjutnya itu panggil audio kedua, selanjutnya itu audio ketiga. Intinya kalau terjadi event di resistor ya, di kaki-kaki resistor gitu, tinggal panggil audio. Ya, lihat video tahap uji cobanya. Kita langsung run dan bakal muncul kosong kayak gini, kosong. Ya, kita harus itu alirin listrik ke dalam resistor ya, biar lagunya keluar. Nah kan, ai gitu ya, lagunya. Yaps. Intinya untuk saat ini programnya worth it, namun beberapa kendala, yaitu ya ada bugs. Ntar di video kedua saya akan membahas bagaimana optimize codingan ini. Ya pokoknya kayak gitu. Terima kasih telah menonton. See you next time. Muah.